Baik, puji Tuhan. Selamat pagi. Belum sarapan. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, ini hari pertama ibadah devotion. Ya, perdana ibadah devotion di tahun 2026. Kita bersyukur penyertaan Tuhan sudah menyertai kita semua sepanjang tahun 2025. Kita sudah merayakan tahun baru, dan biarlah hari ini kita sama-sama mau bersyukur atas kebaikan Tuhan kembali di tempat ini. Tuhan sudah menyertai juga kita sepanjang minggu berjalan hingga hari ini di hari Jumat. Kita kembali mau bersekutu bersama, berfellowship bersama, dan mau menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Juga diberkati sebentar dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yoke pribadi. Untuk itu mari kita mau bersuka cita, biar semangat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian dengan sukacita. Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua, anak-anak-Mu hingga hari ini. Di ibadah devotion perdana tahun 2026, kami bisa berfellowship bersama, bersekutu bersama di tempat ini untuk beribadah, memuji Engkau, meninggikan Engkau, menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan yang luar biasa yang sudah kami rasakan Tuhan hingga hari ini. Untuk itu Bapa, biar setiap pujian kami, biar setiap firman-Mu yang akan disampaikan juga sebentar oleh Bapak Yoke pribadi Tuhan, menjadi kekuatan baru bagi kami semua anak-anak-Mu di tempat ini, di Yaski ini Tuhan, untuk melayani Engkau lebih luar biasa lagi, untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan.
Kita akan siapkan nanti kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all thrones. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita siapkan seluruh kehidupan kita menerima firman Tuhan. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Kami juga mau memberikan seluruh kehidupan kami
kita berdoa. Allah Bapa di kerajaan sorga yang bertahta di tempat tinggi, yang sungguh mengasihi kami. Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini Bapa, Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk terus Tuhan datang kepadamu, bersimpuh di bawah kaki-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan pengajaran-Mu, untuk menerima berkat dari Engkau. Dan biarlah Tuhan kami belajar untuk memilih berkat yang terbaik yang datang dari-Mu, supaya Tuhan kami boleh memuliakan nama-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dan biarlah kami merendahkan hati, mempersiapkan hati dan pikiran kami, dan dipimpin oleh Roh-Mu untuk boleh memahami apa yang Kau ajarkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru. Ya, ini adalah hari Jumat pertama ya di tahun 2026. Dan tema kita tahun ini ada yang ingat? Ketulis ya di situ ya. Ya, Routine in Wisdom, Rising in Action. Ya, saya akan mulai dengan membaca 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Luar biasa ya. Jadi kalau boleh dibilang ini adalah permintaan yang terbaik. Betul nggak? Permintaan yang terbaik itu bukan minta musuhnya mati, bukan minta kekayaan, bukan minta segala yang duniawi, tetapi minta hikmat. Dan nanti kita akan tahu kalau dia minta hikmat sebetulnya yang diminta apa itu. Ya, oke. Hikmat adalah yang Tuhan berkenan dan memandang baik, sehingga permintaan itu diberikan, bahkan diberikan lebih lagi. Pak Noel sendiri kasih saya ayat sebetulnya dari Amsal 4 ayat 7. Ya. Mari kita buka Amsal 4 ayat 7 dulu deh. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Bingung atau pusing? Ya, kata-katanya agak bingung ya. Permulaan hikmat ialah
perolehlah hikmat, ya. Jadi saat pertama waktu kamu, menjadi orang yang bijaksana yang diminta apa? Memperoleh hikmat, gitu ya. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi bijaksana itu ternyata ada pengertiannya lagi, ya. Jadi kita belajar selalu lebih baik. Ya, ayat ini mendorong kita untuk secara aktif mencari dan memperoleh hikmat, ya. Kemudian slide yang berikutnya. Judulnya keren ya, Starting with Wisdom. Next screen. Oke. Kalau kita perhatikan tuh di situ dunia ini penuh informasi, opini, dan tren. Dan itu semua sebetulnya cepat berlalu. Hikmat sejati itu bukan dari dunia tetapi dari Allah. Makna kata mulailah mengandung ajakan atau perintah untuk memulai sesuatu. Aktif jadi ya. Kemudian hikmat Tuhan itu adalah merujuk pada kebijaksanaan ilahi, bukan kebijaksanaan kita. Hikmat Allah, hikmat Tuhan itu adalah punya Tuhan. Kita hanya menerima pengajaran itu, ya. Kemudian implikasi mulai tahun dengan hikmat Tuhan itu adalah mengambil keputusan yang terbaik. Jadi, sebelum kita bekerja, sebaiknya kita pikir dulu gitu. Sebaiknya kita berhikmat dulu, ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu bukan sesuai dengan kehendak kita. Implikasinya yang pertama itu adalah prioritas. Pertama itu bukan kehendak kita, karena yang kita mau capai adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Kemudian setelah itu kita jadi siap untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga adalah bertumbuh secara spiritual, ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, rencana dan tujuan hidup itu bukan ngikutin apa yang kita mau, bukan apa yang senantiasa kita cita-citakan. Tetapi itu semua adalah sesuai dengan bukan ambisi dunia, tetapi adalah dorongan dari Roh Kudus, ya. Etika dan moralitas kita itu juga dari hikmat Tuhan. Sehingga kita bertindak itu dengan integritas. Kenapa saya begini? Alasannya ada. Kenapa saya begitu? Alasannya ada. Bukan sekedar ngabisin duit. Bukan sekedar bergerak, tetapi punya tujuan. Dan tujuan itu adalah memuliakan Tuhan. Kemudian juga otomatis dengan bijaksana, kita juga pikirkan tentang pengelolaan waktu dan sumber daya. Ya, kemarin Pak Jansen hubungin saya, ada permintaan dari Amerika ya Pak, untuk mengadakan event Kongres Pemuda di Indonesia, internasional. Oke, bukan cuma kita doang, tetapi kita akan kedatangan tamu-tamu dari luar negeri. Itu kalau kita mau rusak-rusuh, saya langsung bilang sama Pak Yan, wih jalan, seneng gitu. Ya, tetapi rupanya saya berpikir, ya pada saat karena saya belajar ini, saya ingat, oh ya, di atas saya ada pengurus. Kalau saya langsung jalan, kalau bagus, ya mereka cuma bilang, sayang ya saya nggak dilibatin. Kalau rusak, ya, oke. Kemudian slide berikutnya. Nah, Kak. Oke, kita buka Amsal 1 ayat 7 ya. Nggak bisa ditampilin di layar ya. Oke. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke. Jadi pertama, kalau kita pengen dapat pengetahuan, kita mesti takut sama Tuhan. Kalau kita nggak takut sama Tuhan, ya nggak peroleh pengetahuan. Pengetahuan yang kita punya jadi pengetahuan dari hikmat dunia. Tapi pengetahuan dari Tuhan itu, ingat, belum tentu sesuatu yang kita pengen. Bisa jadi sesuatu yang kita hindari malah. Ya. Waktu kita masih kecil, waktu kita masih
bodoh gitu kan ya. Ini kan tulisannya tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita nggak mau dibilangin sama orang tua, "Jangan lari-lari di lapangan." Dia bilang, "Orang saya seneng kok lari-lari, terus aja," gitu. Tapi orang tua kan berhikmat, lapangan itu kan bisa bikin kamu jatuh, kalau jatuh gimana? Luka, luka nggak? Nangis, bawa ke rumah sakit diobatin, nangis lagi ya. Jangan sampai kita mengalami hal begitu. Oke, jadi ketakutan ya, takut akan Tuhan itu sebetulnya bukan teror, tetapi adalah bukti bahwa kita adalah menghormati Tuhan. Next slide. Oke, ini gambar cukup terkenal lah artinya, walaupun mungkin gambar ini baru pertama lihat ya, karena udah zaman AI jadi gambarnya keluarnya begini-begini nih modelnya ya. Rumah di atas pasir dan rumah di atas batu karang. Apa ya dari cerita ini yang kita tahu? Ya, ini tentunya kan dibilang pembangun yang bijak dan yang bodoh itu bedanya di sini. Yang bodoh itu adalah dia membangun di atas pasir yang nggak ada pondasinya. Begitu kejadian kayak di Padang atau di Aceh, udah nggak ada ampun dah, ya. Sedangkan yang di sana pun udah di atas pondasi yang bagus pun masih kena. Ya walaupun ada beberapa bangunan yang memang karena kokoh dibangunnya ya masih kuat, ya. Kita buka deh Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi tahu ya banjir itu udah dari dulu ada. Banjir itu dari dulu ada. Yang terjadi di Aceh, di Padang, itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi gimana kita mempersiapkan dulu, ya, berhikmat atau tidak. Kalau berhikmat kita dengerin perkataan Tuhan. Oke, slide berikutnya. Oke, nah ini yang tadi nih ya, Amsal 4 ayat 7. Saya tidak akan baca lagi. Salomo itu menekankan bahwa hikmat itu bernilai segalanya. Ya, hikmat itu bernilai segalanya. Nanti kita tahu deh, hikmat itu apa? Ya, saya ingetin nih, udah 2 kali saya ngomong gitu ya. Hikmat itu apa? Hikmat segalanya karena kita harus mengejar dan banyak pengorbanan dengan adanya hikmat. Berarti hikmat itu bukan menyebabkan kita jadi kaya raya, jadi kelihatan pinter dan lain sebagainya, tapi itu mendorong kita untuk mengejar, sungguh-sungguh pengen supaya apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi, ya. Kita nggak ngabisin waktu untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi kita menginvestasikan waktu, energi, dan sumber daya untuk sesuatu yang menghasilkan keuntungan abadi, ya. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat di Yakobus 1 ayat 5, seringkali kita berpikir kita itu orang yang tidak berpengalaman gitu kan. Seperti tadi dibilang orang yang tidak berpengalaman itu justru butuh Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi sebelum Yakobus ngomong, Salomo sudah kerjakan. Ya, kita udah melihat pengalaman Salomo, sudah dikasih tahu, jangan lupa doa, minta ya yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tadi waktu kita baca di di Raja-Raja,
Salomo minta itu Tuhan sangat menghargai. Dan bukan cuma sekedar dikasih, tetapi banyak tambahannya. Ya, jadi minta hikmat itu bukan sesuatu yang sia-sia. Minta hikmat itu adalah sesuatu yang Tuhan pasti kasih. Next. Ya, ini ada satu cerita nih sebetulnya ya tentang seseorang ya, katakanlah namanya Sarah gitu ya. Dia baru lulus kuliah, dapat proyek bangun rumah, semangat dong, ya kan? Dia gambar, dia desain segala macam, cetak birunya dibuat, perang pakai apa namanya? Corel Draw, bukan Corel Draw, apa? eh AutoCAD ya, pakai aplikasi-aplikasi yang luar biasa itu. Dia bangga dan dia kepengen cepat-cepat mengimplementasikan. Tapi dia lupa beberapa hal. Banyak orang berpengalaman kan? Ya, saya dulu juga pernah bangun apa namanya? eh, entertainment center di Taman Anggrek. Tetapi waktu baru pertama kali masuk, kaget juga ubinnya miring gitu. Ya, nggak tahu penyebabnya apa. Ternyata memang tanahnya terlalu lembek. Sehingga waktu pondasi ditancepin, ya kan biasa pakai paku bumi itu, plus hilang. Ada gunanya nggak jadinya? Nggak ada. Nah ini dia begitu, si Sarah ini. Dia tidak memperhatikan sungguh-sungguh, mempelajari sungguh-sungguh, mempersiapkan segala sesuatunya dengan tanya-tanya ke orang yang lebih pengalaman. Gitu, tanah di situ gimana dan lain sebagainya. Akibatnya kalau kita lihat gambar itu rumahnya jadi gimana? Terus baru mau ngomong gambar udah diganti. Boleh balik lagi? Ya, itu rumah. Rumahnya gimana tuh? Retak ya dari bawah ya. Karena pondasinya nggak bener, tanahnya bergerak. Dan di Indonesia kalau kita tahu banyak terjadi apa namanya istilah kerennya liquefaction. Ya itu luar biasa itu. Rumah dibawa tiba-tiba ambles dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau dia tanya kepada seseorang yang berpengalaman, kasih mentor, kemudian dia dapat nasihat, maka bangunannya berdiri tegak. Kerugian ini jadi gimana ya? Kerugiannya satu rumah terus dibangun ulang. Ya, yang dulu di Taman Anggrek waktu saya di sana itu dia mesti bikin rubah satu apartemen nomor 8, semua isinya pindah ke tempat lain. Mereka harus sediain. Udah pindah, balik lagi karena setelah diperbaiki. Biayanya ratusan miliar. Rugi. Oke, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang tadi ya, udah ditampilin. Oke, ya. Kemudian yang keenam, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita mesti tahu, mesti mengakui bahwa ada kuasa yang lebih tinggi daripada sekedar otak kita yang kecil. Ya, dia akan bisa membantu kita untuk memperoleh hasil yang terbaik. Ya, saya contoh lagi sih. Kenapa saya bawa ke pengurus? Karena saya nggak mau ada hal yang terjadi, kemudian nanti belakangan kesalahan itu ditumpahin ke kita tanpa ada bantuan pemikiran. Kalau udah ada bantuan pemikiran, setidaknya kita sudah melibatkan orang yang juga berpengetahuan dan lebih berpengalaman mungkin. Ya, oke, next. Nah ini langsung Yakobus 3:17 ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kalau hikmat yang dari kita sendiri, kadang-kadang kita mikir kan, saya nggak mau pakai dia, dia orangnya begini,
Saya nggak mau minta dari dari tim, katakanlah tim ICT yang ada di sinilah, maunya dari luar aja lebih pengalaman. Saya nggak mau ngambil dari sini, itu apa? Ada keberpihakan sebetulnya, bukan kasih, bukan membantu memberi masukan, apa yang kurang kita tambah, apa yang sebaiknya kita perbaiki itu yang kita naikin ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Yakobus 2 ayat 1 sampai 7. Wah, panjang. Boleh ada yang bisa bacain? Yakobus 2 ayat 1 sampai 7. Nggak ada yang mau lu. Atau mau ditunjuk? Oh, ini Ibu mau bantu. Ya, silakan, Bu. Yakobus 2 ayat 1, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Ya, oke. Udah cukup. Terima kasih, Bu. Seringkali kita lihat ya, cara kita memilih orang, cara kita mendapatkan bantuan. Dan ini bukan dalam pekerjaan sekular doang. Kalau kita lihat di gereja begitu. Kamu datang, dilihat, datang pakai Mercy nih. Bolehlah calon majelis gitu ya. Nanti kita bisa dorong untuk minta dana dari dia. Tapi begitu datangnya jalan kaki, bajunya kelihatannya agak lusuh, diajakin ngomong juga belum tentu ngerti nih orang. Bisa gitu kan? Ya, kita mesti hati-hati dalam hal itu. Makanya hikmat itu datang dari atas. Kita mesti lihat dulu dong apa yang dilakukan orang itu. Ya kan? Gimana dia berkegiatan, gimana pola pikirnya dia. Itu namanya berhikmat, bukan melihat dari casingnya. Ya, kata orang jangan baca buku tuh lihat dari covernya. Ya. Kemudian dalam hubungan kita kita harus mengubah cara kita berinteraksi. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, ini kayaknya udah dibaca sama Pak Yusak minggu lalu. Waktu sebelum libur ya. Kemarin ya. Ya. Oke. Kita langsung satu lagi tuh ya, ada Ayub 28 ayat 28. Ini menarik sih. Sayang kalau nggak dibaca. Oke. Ya, ini Ayub yang ngomong nih. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Jadi hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Ini yang pertama nih yang kita tahu. Takut akan Tuhan itu pertama sekali adalah hikmat. Ya, nanti ada lagi yang lain, yang paling penting. Next slide. Oke, ini adalah
Ini siapa nih fotonya? Itu saya tulis itu Charles H. Spurgeon, ya. Dia bilang, hikmat adalah penggunaan pengetahuan yang tepat. Mengetahui bukanlah berarti bijaksana. Banyak orang mengetahui banyak hal dan mereka semua menjadi lebih bodoh karenanya. Ya, tidak ada orang bodoh yang lebih bodoh daripada orang bodoh yang sok tahu. Paham nggak kata-kata itu? Ya, ada orang bodoh yang sangat bodoh itu adalah udah bodoh sok tahu. Itu yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Artinya apa? Kita pengalaman belum kayak Sarah tadi yang pertama. Ya, dia merasa pinter padahal belum punya pengalaman terhadap tanah yang harus dia pakai untuk bangun rumah. Ya, jadi kaget dia. Biaya investasinya berantakan. Next screen. Oke, ini ada satu lagi nih. Ya, pendidikan tanpa nilai, betapapun bermanfaatnya, tampaknya malah membuat manusia menjadi iblis yang lebih cerdas. Kamu belajar luar biasa, tapi tidak minta hikmat dari Tuhan. Kamu menjadi iblis yang lebih cerdas, malah membelokkan orang. Pernah tahu nggak yang namanya, dalam bahasa Inggris ada satu Bible, dia sebutnya Holy Scripture. Tahu nggak? Yang satu lagi Holy Bible. Nah, Holy Bible itu yang kita pakai. Tapi ada satu lagi namanya Holy Scripture. Itu tulisannya Saksi Yehova. Orang pinter nggak itu? Yang bisa nulis itu? Orang sangat pinter. Dan dia belok-belokin isinya. Banyak sekali isinya yang dibelokin. Dia menjadi iblis yang lebih cerdas nggak? Ya, bikin Yohanes 1 ayat 1-nya aja beda. Ntar ada lagi Yohanes 17 ayat 3, beda lagi. Ya, kalau kita pelajari baca buku itu, kita bisa kaget akhirnya kita lepas Yesus itu hanya nabi doang. Dan mungkin malah ya hanya orang yang berhikmat kayak si C.S. Lewis begini. Oke? Iblis atau bukan itu? Jelas, orang itu pinter tapi iblis. Dan kalau kamu mau tahu orang-orang yang mengubah kitab itu dari Holy Bible menjadi Holy Scripture, itu namanya diumpetin. Sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa sih yang ngerubah. Oke? Karena apa? Karena mereka maunya, kalau kita lagi baca Yohanes 1 ayat 1 atau Yohanes 17 ayat 3, yang nulis Yohanes. Padahal dia yang ngerubah, ada yang ngerubah itu. Oke? Oke, next slide. Hati-hati karena itu bisa membawa kita hancur. Oke? Jadi pendidikan yang tinggi itu bagus. Tetapi mintalah hikmat dari Tuhan. Jangan pakai pendidikannya doang. Oke? Nah, di sini langsung Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ya, sekali lagi ditekankan. Ketaatan kepada perintah Tuhan adalah penerapan yang praktis dari hikmat. Ya, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang tadi kita udah baca ya, yang ini ya. Oke, ini saya ulangin lagi. Tapi ini yang saya maksud adalah begini. Ya, nggak usah dibaca lagi deh. Balik dulu. Ya, kita itu harus bertransformasi, gitu ya. Dengan apa? Taat pada Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau enggak, kalau kita selalu mendahulukan otak kita, waduh, berbahaya. Ada satu orang pernah ngomong sama saya gini, kamu tahu nggak yang namanya doa itu apa? Doa itu adalah orang yang sudah nggak tahu jalannya kemana, jadi dia berdoa. Padahal di doa itu nggak ada jawabannya. Dia cuma berharap siapa tahu ada orang ngedenger, kemudian dia bantuin kamu.
Ada nggak orang yang pernah mempergunakan doa itu untuk sebetulnya cari bantuan? Ternyata ada memang, ya, ternyata ada. Mari kita berdoa. Tujuannya apa? Supaya dibantuin sama orang yang ngikut doa sama kita, bukan minta bantuan dari Tuhan, ya. Kita mesti hati-hati yang begitu. Oke, oke, sekali lagi bagi orang muda kita lihat dari Amsal 2 ayat 6 sampai 7. Bukan minta hikmat sama Tuhan, dia berhikmat sendiri buat manipulasi orang yang ada di depannya. Ya, itu doa yang begitu tuh yang terjadi. Dan kita berdoa justru kita minta hikmat sama Tuhan, ya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi betul-betul mintanya dari Tuhan, ya, sebagai orang muda yang kurang berpengalaman, itu modal kita. 1 Korintus 3 ayat 10. Sedikit agak panjang kali ini ya, nggak apa-apa deh. Devotion pertama tahun 2026. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi membangun juga harus hati-hati, ya. Andalkan Roh Kudus, artinya andalkan Tuhan, bukan mulut yang jago ngomong. Oke. Next screen. Oke, 1 Korintus 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, ini adalah hikmat yang saya jelasin yang kedua. Tadi yang pertama apa? Takut akan Allah. Yang kedua, hikmat itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri. Jadi kalau kita lihat si Salomo tadi, waktu dia minta hikmat, dia minta siapa? Minta Tuhan hadir dalam hidup dia. Jadi kalau kita minta hikmat, Tuhan pasti akan datang. Karena kita minta dia hadir dalam hidup kita. Yesus sendiri. Ya, Yesus itu adalah perwujudan hikmat. Kolose 2 ayat 3. Kalau saya asal ngomong begitu kalian bisa nggak percaya, tapi kalau dibukain firmannya kemungkinan kan masa firman dibantah. Kalau saya aja mah gampang lah. Ya. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Oke? Di dalam Yesus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi mulailah hidup kita dengan Kristus. Ya, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri dan semua hikmat ada di sana. Kalau kita tidak lakukan itu kita rugi. Oke? Ini slide yang hampir terakhir. Oke, next. Nah, tadi kita ngomong kan mulailah, ya. Adalah sebuah perintah, adalah sebuah kegiatan yang aktif. Jadi kita mesti bertindak. Kalau kita udah telanjur salah, kayak Sarah tadi, mulai lagi. Tapi jangan mulai dengan cara yang sama dong. Kita selalu belajar kalau kita mau melakukan sesuatu secara berbeda, jangan lakukan dengan cara yang sama gitu. Kalau kita pakai emosi yang pertama, yang berikutnya kita emosi lagi, hasilnya akan sama-sama kacau. Ya. Tapi mulailah kembali dengan hikmat. Akui ketergantungan diri, minta hikmat dari Tuhan. Kemudian komitmen, pelajari firman, cari nasihat bijak, terapkan. Habis itu apa? Buat checklist yang mau kita kerjain apa, jangan sampai lupa. Supaya jangan sampai salah langkah lagi, ya. Oke, slide terakhir. Hikmat itu bukan pilihan.
Hikmat itu adalah esensial. Kalau kita lihat tadi, yang namanya hikmat itulah yang diminta oleh Salomo, dan itu adalah permintaan yang paling tinggi yang pernah dilakukan seseorang untuk minta sesuatu. Karena kita minta Yesus dalam hidup kita, ya. Kemudian bangun fondasi yang tidak tergoyahkan. Dasarnya dari mana? Ya hikmat Tuhan lagi. Jangan di atas pasir, tapi di atas batu. Ya. Ayat terakhir yang saya bawa di sini, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke? Jadi kamu bisa mengerti kalau kamu bisa mengenal siapa Tuhan kita. Ya, biarlah ini menjadi titik awal kita di tahun 2026, ya, khususnya hari ini dan selanjutnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau adalah hikmat itu dan menjadi sumber segala hikmat bagi kami. Ampuni kami atas saat-saat kami memulai tanpa Engkau. Berikanlah kami hikmat-Mu dengan limpah, dan celikanlah mata kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Yoga pribadi yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini mari kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan dengan ucapan syukur dan sukacita. Juga rekan-rekan yang ada di daerah bisa memberikan melalui QRIS. Kita angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Silakan dibawa ke depan, mungkin dari sebelah kanan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Tuhan memberkati persembahan kita, dan mari kita berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia yang Kau sudah limpahkan bagi kami setiap hari. Kami rasakan selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memberikan persembahan kami saat ini dengan segenap hati kami, dengan sukacita. Namun kami tidak dapat membalas segala kebaikan yang sudah kami terima daripada Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan setiap persembahan yang sudah kami letakkan, kami berikan ini dengan sukacita. Biarlah dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan yang lebih lagi di Yaski ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, dan Happy New Year juga buat rekan-rekan yang ada di daerah ya. Maaf tadi lupa. Dan kita akan menutup rangkaian ibadah kita pagi hari ini, devotion kita. Saya kembali undang kita berdiri dan kita tutup dengan satu pujian, dan kembali saya mengundang sebentar Bapak Yoga pribadi untuk menutup kita di dalam doa dan juga berkat.
kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapa yang kudus, kami sudah menyelesaikan devotion kami hari ini. Tetapi kami Tuhan mau berdoa bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara kami, sebangsa dan setanah air yang ada di kota-kota yang sedang dalam keadaan sulit karena adanya natural disaster Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan penghiburan-Mu. Demikian pula dengan Pak Yusak yang hari ini tidak kelihatan Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Tapi biarlah Engkau Tuhan yang akan menyertai dan terus memberkati dia. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini hadir. Dan biarlah Tuhan dengan pengajaran hikmat-Mu, kami belajar untuk boleh senantiasa melakukan segala sesuatu dengan tidak terburu-buru memikirkan apa yang ingin kami lakukan. Tetapi Tuhan, kami mundur selangkah dan mencari hikmat daripada Engkau. Dan biarlah apa yang kami pelajari Tuhan, semuanya memberikan manfaat khususnya bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Dan teman-teman semua, biarlah kalian bisa kembali ke tempat kerja kalian masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk untuk